Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho, Sarjana Pendidikan. Hari ini kita akan belajar mengenai sholat berjamaah bab 4 kelas 7 semester 1. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita akan mulai dari pengertian sholat jamaah. Jika kita membahas tentang sholat jamaah, tentu tidak lepas dari dua kata, sholat dan jamaah. Sholat artinya serangkaian ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sedangkan jamaah artinya dikerjakan dengan minimal 2 orang dalam satu tempat dan satu waktu, dan harus ada imam dan makmum. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan secara berjamaah atau bersama-sama minimal dengan 2 orang dalam satu tempat dan satu waktu, di mana salah satunya menjadi imam dan lainnya menjadi makmum. Kita masuk pada pembahasan mengenai syarat sah sholat berjamaah. Syarat sah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka suatu ibadah. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka hukumnya tidak sah. Syarat yang pertama adalah adanya imam. Tentu, karena imam adalah salah satu syarat yang menjadikan pembeda yang sangat jelas antara sholat berjamaah dengan sholat sendirian. Tidak sah jika semuanya menjadi makmum. Salah satu harus menjadi imam ketika sholat dilaksanakan secara berjamaah. Yang kedua, makmum berniat mengikuti imam, karena imam di sini adalah pemimpinnya dalam sholat. Makmum harus berniat mengikuti imam dan tidak mendahuluinya. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat. Tidak sah jika sholat dikerjakan di tempat yang berbeda. Ini untuk sholat berjamaah. Yang keempat, sholat makmum harus sesuai dengan sholat imam. Tidak sah jika makmum dan imam melaksanakan sholat yang berbeda. Contohnya, jika imam berniat untuk sholat duhur, maka makmum juga harus berniat untuk sholat duhur dan mengerjakan sholat duhur. Tidak sah jika imam mengerjakan sholat duhur, tetapi makmum mengerjakan sholat asar. Kita lanjutkan mengenai syarat-syarat imam. Imam memiliki posisi yang penting dalam sholat berjamaah. Tentunya tidak sembarang orang bisa menjadi imam. Seseorang yang bisa menjadi imam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui syarat, rukun, serta yang membatalkan sholat. Ini penting, karena imam adalah orang yang memimpin jalannya sholat berjamaah. Jika imam tidak mengetahui syarat, rukun, dan yang membatalkan, maka sholatnya pasti tidak sah. Yang kedua, fasih dalam membaca Al-Quran. Ini diutamakan yang bacaannya jelas dan fasih. Yang ketiga, berakal sehat. Penting. Yang keempat, balik atau sudah dewasa. Yang kelima, berposisi di depan, karena imam adalah pimpinan. Tidak sah jika imam itu berposisi di belakang makmum. Yang keenam, seorang laki-laki untuk jamaah yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh menjadi imam jika makmumnya semuanya juga perempuan. Yang ketujuh, memiliki wawasan agama yang luas. Hal ini berkaitan dengan mengetahui syarat rukun serta yang membatalkan. Dan yang terakhir, tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Jadi imam itu harus independen atau memiliki pendirian. Jadi imam harus berposisi dan memposisikan dirinya berniat menjadi imam, bukan dalam keadaan sedang bermakmum kepada orang lain. Kita lanjutkan mengenai syarat menjadi makmum. Syarat yang pertama, berniat mengikuti imam, karena kita akan melaksanakan sholat berjamaah.
Syarat yang kedua, mengetahui gerakan imam. Jadi terlihat. Imam melakukan ruku, melakukan sujud, kita mengetahui gerakannya. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Tentu sholat berjamaah itu tidak sah jika dilaksanakan tidak satu tempat. Contohnya, imam melaksanakan sholat di masjid, memimpin sholatnya di masjid, sedangkan makmumnya mengikuti gerakan imam dari rumah, itu tidak sah. Yang keempat, berposisi di belakang imam. Jika tadi syaratnya imam itu berposisi di depan, maka syaratnya makmum adalah berposisi di belakang imam. Dan yang terakhir, sesuai dengan sholatnya imam, seperti yang saya jelaskan tadi. Demikian penjelasan pada hari ini. Kita akan lanjutkan ke part 2 nanti. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberi manfaat bagi kita semuanya. Izinkan saya undur diri. Mohon maaf atas segala salah kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.